Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini kita sama-sama akan melihat di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-6, 7, dan 13. Sekali lagi, Keluaran 12 ayat yang ke-6, 7, dan 13. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Israel. Kalau kita melihat ketiga ayat yang barusan kita baca tadi, bahwa ini adalah rangkaian ayat yang menjadi inti dari Paskah pertama. Atau ada kata yang sering kita dengar yaitu Passover. Nah, ayat-ayat ini berfokus langsung pada korban domba, pengolesan darah, dan makna keselamatan di balik tanda darah tersebut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan 3 ayat yang telah kita baca tadi. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah pengurungan dan waktu penyembelihan. Sekali lagi, pengurungan dan waktu penyembelihan. Kembali kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Nah, di sini dikatakan bahwa mengurung selama 4 hari. Domba dipilih pada tanggal 10 dan dikurung atau diperiksa hingga tanggal 14. Jadi kita melihat ada 4 hari rentang waktu pengurungan dari domba yang dipilih. Nah, hal ini adalah untuk memastikan bahwa domba yang dipilih adalah mutlak domba yang benar-benar sehat, sempurna, dan tanpa cacat. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 ini juga dikatakan harus disembelih pada waktu senja. Nah, dalam teks Ibrani asli, waktu ini diartikan sebagai di antara 2 senja. Sekali lagi, waktu senja ini adalah di antara 2 senja, yaitu waktu di antara matahari mulai terbenam hingga gelap malam tiba. Atau dengan kata lain sekitar jam 3 sore sampai jam 6 sore. Kemudian hal yang kedua yang akan kita bahas bersama hari ini adalah pembubuhan darah. Sekali lagi, pembubuhan darah. Dan kita akan melihat pada ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, dikatakan di sini bahwa ada darah yang dioleskan di tiang dan ambang pintu. Nah, tiang pintu adalah tiang yang ada di sisi kiri dan sisi kanan, kemudian ambang pintu adalah yang ada di atas pintu. Nah, darah tidak dibuang ke tanah atau dioleskan ke lantai. Adalah untuk agar darah ini tidak terinjak. Nah, darah harus dioleskan di bagian atas dan samping pintu. Dan ini adalah untuk membentuk batas perlindungan yang membungkus seluruh rumah, yaitu seluruh isi rumah yang merayakan Paskah pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rumah yang diolesi darah ini adalah hanya kepada rumah-rumah yang merayakan Paskah pada waktu itu. Jadi, setiap rumah tangga yang merayakan Paskah pada waktu itu harus dioleskan dengan darah. Nah, ini adalah tindakan iman yang nyata dari setiap kepala rumah tangga di Israel pada waktu itu. Kepala rumah tangga yang merayakan Paskah.
Nah, kemudian hal yang ketiga yang akan kita bahas adalah darah sebagai tanda. Sekali lagi, darah sebagai tanda. Di dalam ayat yang ke-13, kita kembali melihat di dalam ayatnya yang ke-13. Di sana firman Tuhan berkata, "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arti Paskah atau Pesak atau Pasa yang sering kita dengar artinya adalah melewati. Atau kata yang saya sebutkan di awal tadi yaitu Passover. Nah, ini menjadi asal mula kata Paskah. Ya, ketika malaikat maut berjalan melintasi Mesir pada waktu itu untuk membunuh anak sulung, tanda darah itulah yang menahan murka Allah agar tidak terjadinya kematian anak sulung. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketiga hal tadi yang telah kita bahas atau yang telah saya sebutkan tadi telah digenapi di dalam perjanjian yang baru. Nah, bagi kita orang yang percaya, kita semua adalah orang-orang yang percaya. Nah, ketiga ayat ini merupakan nubuatan yang digenapi secara sempurna oleh Yesus Kristus lewat karya penebusan salib. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus pun diperiksa dan diuji atau diadili sebelum Yesus disalibkan. Namun tidak ditemukan kesalahan apapun padanya. Nah, di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-38, sekali lagi Yohanes 18 ayat yang ke-38, di sana firman Tuhan berkata, kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi dan mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Nah, sama seperti domba yang kita bahas di awal tadi, bahwa domba yang dipilih, yang dikurung harus tanpa cacat dan domba yang sempurna. Sama seperti Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib adalah korban yang sempurna, yang tiada cacat dan tidak didapati kesalahan apapun padanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus pun mati di kayu salib pada jam 3 sore. Nah, kita melihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-45 sampai 50, sekali lagi Matius 27 ayat yang ke-45 sampai 50. Namun kita akan fokus kepada ayat yang ke-45 dan 46. Di sana firman Tuhan berkata, "Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eli, Eli, lama sabachthani?' Artinya, 'Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?'" Nah, sama dengan domba yang disembelih tadi, tepat pada waktu senja, Yesus pun mati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib pada waktu senja. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yohanes Pembaptis pun menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita melihat di dalam Yohanes pertama ayat yang ke-29, Yohanes pertama ayat yang ke-29, di sana firman Tuhan berkata, "Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes berkata, 'Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.'" Yohanes pun mengakui Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui iman kita kepada darah Yesus, manusia luput dari hukuman dosa. Sekali lagi, melalui iman kepada darah Yesus, manusia luput dari hukuman dosa. Kita melihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-9, sekali lagi Roma 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata di dalam terjemahan baru, "Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan
dari murka Allah. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mengingat akan pengorbanan Yesus, akan karya salib itu, karya penebusan di atas kayu salib. Yesus rela memberikan nyawanya, dirinya untuk menjadi penebusan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, biarlah oleh karena kasih karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita boleh hidup lebih kudus lagi, lebih suci lagi di dalam Tuhan. Semangat melayani Tuhan, semangat mengiring akan Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati setiap kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya.